Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan, santriwati, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sekarang kita lanjutkan ke sesi ke-16 ya, yaitu tentang apa? Intisari atau saripati ya. Kalau di sini disebut thamaratul i'tikaf ya, buah i'tikaf atau intisarinya. Sebelumnya mari kita baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Thamaratul i'tikaf, buah atau intisari i'tikaf. Thamaratul i'tikaf azimatul jiddan ya, intisari atau saripati i'tikaf itu sangat agung, sangat besar sekali. Wa lima'rifatiha fa innahu la budda min farhi su'alin muhimmin. Dan untuk mengetahuinya kita harus mempunyai, melemparkan, mengungkapkan beberapa pertanyaan yang penting. Wahwa, yaitu limadha na'takif, kenapa kita harus i'tikaf? Wa limadha nanqati'u an ahlina wa natruku ba'da masyaghilina, dan kenapa kita harus memisahkan diri ya dari keluarga kita serta meninggalkan sebagian kesibukan kita ya. Fa inna ma'rifata ahkamil i'tikaf, bahwa sesungguhnya mengetahui hukum i'tikaf itu mada yahillu wa mada la yahillu, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Kalau bahasa orang sekarang do sama no katanya gitu. Wa mada yubtilul i'tikaf, dan apa yang membuat i'tikaf itu batal. Wa ma la yubtiluhu, dan apa saja yang membuat i'tikaf itu tidak batal. Illam takun laha thamaratun fala qimata laha. Kalau i'tikaf itu tidak mempunyai, tidak ada buahnya, tidak ada saripatinya, maka i'tikaf itu tidak mempunyai value, tidak mempunyai nilai ya. Wa fi ma yali nadhkuru ba'da ahammi hadhihi thamarat. Berikut ini kita akan sebutkan, akan kita pelajari sebagian saripati intisari ya, tentang i'tikaf, sebagian intisari i'tikaf yang sangat penting. Awalan, yang pertama, yaitu tahqiqul ikhlasi wa tarbiyah alaihi, yaitu mencapai keikhlasan, mewujudkan keikhlasan dan pendidikan untuk mencapai keikhlasan itu sendiri. Kenapa? Li'annal mu'takif al-munfarid. Karena orang i'tikaf itu harusnya memang menyendiri, wa huwa fi mu'takifihi, dan dia itu di tempat i'tikafnya la yarahu ahadun illa Allah jalla wa ala. Tidak ada seorang pun yang melihat dia duduk menyendiri, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fal ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka
yang namanya ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak mampu membayangkan melihat Allah, maka ketahuilah fa innahu yaraka, ya. Maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Nah, itu yang harus diyakini. Wal mu'takifu fi mu'takifihi yusalli wa yasumu wa yadhkurullaha jalla wa ala. Dia salat dan puasa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'ul Qur'ana duna ayarahu ahadun illallah, dan membaca Al-Qur'an tanpa seorang pun melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi kulli dzalika rabbihi nafsahu 'ala al-ikhlas. Hal itu semua mendidik dirinya untuk menjadi hamba yang ikhlas. Wal ikhlasu ahadu ruknain kulli amalin shalihin. Nah, dan ikhlas itu salah satu dari dua rukun dari setiap amal soleh, amalan yang soleh. Fala yuqbalul amalu illa bihi, maka amal itu tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Qala Allah Subhanahu fil haditsil qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarakahu. Barang siapa yang berbuat satu amalan dan lantaran dia kemudian dia mensekutukanku, ya, dalam perbuatan itu, ya, dan dia mensekutukan selain Allah Subhanahu wa taala, maka taraktuhu wa syarakahu. Dan Allah berfirman bahwa Allah meninggalkan orang tersebut beserta yang disyiriknya, yang disyirikan, yang disekutukannya. Nah, ini jadi ikhlas itu ada bersinggungan dengan kemusyrikan. Artinya kalau kita tidak ikhlas bisa ria, kemudian ria bisa menimbulkan kemusyrikan, ya, karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menyembah saja, niatnya pun harus dijaga untuk tetap ikhlas dan tidak jatuh kepada ria yang pada akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Selanjutnya yang kedua, masih dari intisari intikaf. At-tarbiyah ala takhallus. Pendidikan untuk memurnikan, untuk membersihkan, ya. Membersihkan dari apa? Min fudulil kalami wa ta'ami wan naumi wal khalqah wa ta'wilin nafsi ala dhalik, ya. Membersihkan dari perkataan yang berlebihan, makanan yang berlebihan, tidur yang berlebihan, kemudian bercampur cengkrama dengan manusia, ya, yang berlebihan, dan membersihkan diri dari hal-hal semacam itu, ya. Jadi artinya membersihkan segala perbuatan yang mubazir. Kalau yang berlebihan itu kan mubazir, dan mubazir itu bukan hanya makanan, semua dalam bentuk amalan, perkataan, dan lain sebagainya, aktivitas, ya. Kalau berlebihan itu tabdzir. Innal mubadzirina kan ikhwana syayatin. Kemudian salisan yang ketiga, at-tarbiyah 'alal ibadah, ya, pendidikan atau mendidik untuk beribadah. Wa khasatan qiyamul lail wa qira'atul Qur'an wal istighfar wal dzikru wal munajat, ya, khususnya qiyamul lail,
Salat qiyamul lail, membaca Quran, istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menyepi dan menyendiri karena sedang beriktikaf ya. Nah, itu ritual-ritual yang menunjukkan aktivitas ibadah makhluk ya. Selanjutnya, rabi'an yang keempat, taqwiyatus silah billah. Mempererat, memperkuat hubungan dengan Allah. Artinya hablum minallahnya nih. Kan hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ini hablum minallahnya ya. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal luju ilaihi wa munajatu. Dan hijrah atau mengungsi ya, atau konsentrasi menuju ke Allah Subhanahu wa taala serta munajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpindah, hijrah dari hal-hal yang jelek kepada yang baik, dari hal-hal yang maksiat kepada taat ya. Setelah munajat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan aktivitas demi atau untuk menguatkan hubungan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Khamisan, kemudian yang kelima, apa? Atafakkur wa ta'awud 'ala istikhdamil amthal. Li ni'matil aqli khasatan fi zamanil fitan wal mihan. Atafakkur wa ta'awud ya. Tafakkur, berpikir. At-ta'awud, kemudian membiasakan 'ala istikhdamil amthal. Membiasakan memberikan layanan yang terbaik ya. Memberikan pertolongan yang terbaik. Kenapa? Ni'matil aqli ya. Karena nikmat akal yang diberikan kepada kita ya. Kita mempunyai akal sehat, dapat berpikir, sehingga akal sehat kita ini harus digunakan untuk terus tafakkur, untuk terus evaluasi dan introspeksi. Serta setelah itu follow up-nya dari evaluasi dan introspeksi adalah at-ta'awud 'alal istikhdamil amthal. Membiasakan memberikan bantuan, memberikan layanan, ya, memberikan pertolongan yang terbaik ya. Khasatan fi zamanil fitan wal mihan. Khususnya zaman sekarang ini zaman fitnah dan ujian, banyak ujian ya. Selanjutnya yang keenam, yaqulu Ibnu Qayyim berkata, fa yu'adduhu bidzalika li anasihi bi yaumal wahsyati fil qubur haitsu la anisa lahu illa dzak ya. Membiasakan hal-hal tersebut ya, untuk mendekatkan diri, untuk beramah tamah dengan Allah Subhanahu wa taala ya, di mana hal itu merupakan bekal pada hari wahsyah. Nah, hari yang menyeramkan di dalam kubur, di mana tidak ada pertolongan, tidak ada rahmat dan kasih sayang serta kelemah lembutan ya bagi kita, kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya anal i'tikaf yuhayyi'uka liwahdatika fil qabri, bahwa i'tikaf itu mempersiapkan diri kita sendirian, sendiri di kuburan. Wa min hadzal ma'na aqul, dan dari arti atau makna ini saya katakan, katanya gini,
katsirun minan nasi idza tulia wa furida 'alaihi infirad dha'afa wanhar, ya. Berapa banyak manusia apabila dia diuji dan dia dibebani atau diwajibkan untuk menyendiri, dia kemudian menjadi lemah dan berantakan, tidak konsentrasi, tidak fokus lagi, ya. Karena menyendiri biasanya rame-rame, banyak orang, takut, seram dan lain sebagainya. Wal i'tikafu yu'awidul muslima ala muwajahati syada'id. I'tikaf itu membiasakan orang muslim menghadapi hal-hal, perkara-perkara yang sangat genting, ya, yang sangat keras, ya. Karena apa? Dia sendiri, duduk menyendiri, iktikaf di keheningan, di kegelapan bila sudah masuk di malam hari, ya. Bal setelah membiasakan dirinya demikian, malah menjadi bal yasbahu yataladzanu bidzalik. Kalau yang sudah terbiasa, dia akan menikmati kesendirian itu, kesunyian untuk tafakur. Dia akhirnya cerita nih, katibnya, penulis buku ini, begini ceritanya. Wa a'rifu unasan urida alaihimul infiradu iddata sanawatin lam yuhannu wa lam yakhba'u wa lam yajlibu, bal haramu min ziyaratil ahli wal waladi falam yazidhum dzalika illa quwwatan wa thabatan. Dikatakan, saya mengetahui ada beberapa orang yang dimana diwajibkan atau dibebankan, ditugaskan untuk menyendiri selama beberapa tahun, ya. Malah bukannya tambah berantakan, tambah tidak konsentrasi, atau tambah melemah, tambah menjauhi hal itu, akan tetapi kebalikannya, yaitu bertambah kuat dan bertambah stabil, ya, bertambah kokoh, ya, pemikirannya dan pendiriannya. Al-i'tikafu yu'awidu 'ala tsabat, ya. I'tikaf itu membiasakan orang muslim untuk tetap stabil, ya, untuk tetap fokus, untuk tetap konsisten, ya. Wa hunaka unasun 'indama furida 'alaihimul infiradu wa btalu 'iddata ayamin dha'afa quwwahum. Dan ada juga orang yang ketika diperintahkan, diminta, diwajibkan, ditugaskan untuk menyendiri, kemudian diuji agar sendiri dan menyendiri, hanya beberapa hari saja dia menjadi konsentrasi, kekuatannya, stabilitasnya itu melemah. Wal ma'u fi hadhil halalati la yuhaqqiqu ahdafahu allati yas'a ilaiha. Orang seperti ini, seperti kondisi begini ini, tidak akan dapat mewujudkan cita-citanya yang telah diusahakannya, yang telah dikejarnya. Kenapa? Karena mentalnya kurang kuat, ya. Al-insanu madani bi tab'ihi kama yaqulu Ibnu Khaldun, ya. Tabiatnya, karakter manusia, orang seperti kita nih yang bukan militer, orang sipil, karakternya begini katanya, ya. Ibnu Khaldun berkata begini, yuhibbun nas wa yuhibbul khaldah, suka, cinta dengan cinta manusia, artinya bergabung, bersosialisasi, wa yuhibbul khaldah, dan sukanya bercengkrama, wa yuhibbul ijtima, dan suka sosial, bersosialisasi, ya. I'tadal 'aish, membiasakan hidup ma'a walidayhi wa zaujatihi wa abnaihi wa ikhwanihi wa jiranihi wa asdiqaihi minasyabab, ya.
membiasakan hidup dengan orang tuanya atau pasangannya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya dan atau tetangganya dan teman-temannya dari para pemuda, artinya teman-teman pada masa muda itu inginnya kumpul terus ya. Falamma uzila 'anil nasi lam yastati ayyuthbita. Maka ketika mereka dipisahkan dari orang tua, saudara, keluarga, tetangga, teman-temannya, ya, lam yastati ayyuthbita. Orang seperti ini tidak mampu untuk konsisten, ya, tidak mampu untuk tetap stabil, ya. Al-i'tikafu yurabbi 'ala al-thabati wa huwa darsun 'azimun. I'tikaf itu salah satunya membiasakan atau mendidik agar kita menjadi manusia yang berkarakter konsisten, ya, stabil. Hal itu adalah merupakan darsun 'azimun, pelajaran yang sangat besar, yang sangat agung. As'alullah ayyuhfizana wa iyyakum wa ayyujannibu bana wa iyyakum al-ibtila'a. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari ujian-ujian. Wal i'tikafu yu'awidu 'ala hadzal amri liyusbiha sahlan 'alal mar'i fi ayyi mawdi'in kana. Maka i'tikaf itu membiasakan untuk menghadapi urusan-urusan seperti ini. Liyusbiha sahlan, karena sudah terbiasa agar dia menjadi mudah menghadapinya. Sahlan 'alal mar'i, ya, mudah, nyantai aja kalau sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang susah. Fi ayyi mawdi'in kana, dalam kondisi apapun juga. Wa ala ayyi halin asbah, dan dalam keadaan yang terjadi. Fal yu'awwidul mar'u nafsahu, maka hendaklah seseorang membiasakan dirinya ala qillatit ta'am, ala qillatil akli, ala qillatin naum, ala infiradi 'anil nas. Hendaknya membiasakan meminimalisir makanan, meminimalisir makannya juga, meminimalisir tidur, ya, dan menyendiri dari orang-orang, ya. Li'anna ghaliba man yubtala yusabu fi hadzal naum. Ya. Karena kebiasaan atau lazimnya, ya, kebanyakan orang-orang yang diuji itu adalah awalnya diberi musibah dari hal ini, yaitu banyak tidur, banyak makan, ya, dan banyak bersendaguru, bercengkrama, ya. Fa yuhramu min naw'in minan ta'am wa yuhramu min minan naumi ahyanan, ya. Maka kemudian dilarang, ya, karena berlebihan ini, ya, biasanya kalau sudah berlebihan ketika itulah maka biasanya mendapat larangan dari makan yang berlebihan, dan begitu juga tidur yang berlebihan. Biasanya kalau sudah kena penyakit aja, makanya kan sudah lupa jangan makan ini, tidak boleh makan yang manis-manis, tidak boleh makan garam, dan lain sebagainya, tidak boleh kebanyakan tidur. Nah, apapun jika berlebihan akibatnya adalah tidak baik, ya, bisa berubah, maka
akan berefek pada hal-hal yang negatif. Al-hirmanu minan nas. Fal-hirmanu min fudulil hajat Fal-hirmanu min fudulil hajat, ya. Yang dilarang terhadap manusia atau manusia yang dilarang untuk melakukannya adalah al-hirman min fudulil hajat, ya. Dilarang untuk berlebihan dalam segala keperluan, dalam segala kebutuhan, ya. Ya, memang sesuatu apapun juga jika berlebihan maka hasilnya akan negatif. Fabil i'tikafi rabbi indal mar'i hadil khislah, ya. Nah, maka dengan i'tikaf ini, ya, dirubah, dididik, indal mar'i, manusia itu dididik, ya, dengan attitude, dengan perilaku seperti ini, ya. Artinya perilaku yang tidak berlebihan. Wa yu'tadu 'alal infirad, maka pada akhirnya dia harusnya atau hendaknya membiasakan diri bisa menyendiri untuk tafakur. Alal hirmani min asya'in katsiratin fi hayatihi fayata'awwadu 'ala dzalika idza kana qad i'takafa i'tikafa as-sahiha idza kana qad i'takafa i'tikafa as-sahiha, ya. Maka dia akan terbiasa dengan meninggalkan perilaku yang berlebihan, mubadir, ya, yang dilarang, pura-pura. Nah, dia sudah dapat meninggalkan itu dan membiasakan diri melakukan sesuatu apapun mengikuti atau kadar keperluannya saja dan mampu menghadapinya sendiri. Nah, kalau sudah mampu demikian, itu tandanya dia sudah dapat melalui i'tikaf, melaksanakan i'tikaf dengan benar, ya. Ini yang ke-6 tadi, ya. Ini semuanya banyak, kalau nggak salah itu ada 13, ya. Pada kesempatan ini kita bahas 6 dulu, ya. Itu saya ulangi lagi karena banyak nih, biar tidak lupa. Yang pertama, i'tikaf itu, ya, hasil dari i'tikaf harus dapat mewujudkan keikhlasan. Yang kedua, merupakan pendidikan untuk menuju keikhlasan. Yang ketiga, mendidik untuk melakukan ibadah. Yang keempat, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membiasakan diri untuk memberikan layanan yang terbaik, memberikan bantuan yang terbaik, serta membiasakan tafakkur. Yang keenam, dapat mempersiapkan diri, ya, menyendiri dan mempersiapkan diri, mempersiapkan mental ketika nanti kita sudah di dalam kubur sendirian, walaupun tentunya yang akan membantu kita di kuburan adalah amalan-amalan kita sekarang, ya. Demikian kita sudahi dulu untuk poin-poin intisari atau hasil dari i'tikaf ini, dan kita akan lanjutkan pada seri berikutnya dengan pembahasan dan melanjutkan poin selanjutnya. Semoga
kita menjadi hamba Allah yang bertambah keikhlasannya dan bertambah ketawakalnya, serta semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.